Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Batur Paduluran. Nih kita lagi liputan di daerah gimana nih? Ini kenalin dulu nih, ini namanya siapa? Asep. Kang Asep ya. Asep. Kang Asep aja panggilnya Kang aja ya. Kang Asep. Ini daerah mana nih, Kang? Kampung Salinggara, Desa Kadulimus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Nah, itu tadi ya alamatnya. Provinsi Banten. Negara apa Indonesia? Negara Indonesia. Lengkap Nah, banget. Lokal. Kita ini lagi ngeliput soal produksi apa sih? Sepatu ya. Salah Ya. satu ya. Nah, ini Kang Asep ini salah satu pelaku usahanya. Gitu. Berdirinya tahun 2000. Itu Oh. didirikan sama bapak saya gitu. Oh, jadi ini generasi kedua. Generasi kedua. Ya insya Allah. Terus ya. Mudah-mudahan lah kalau misalkan perkembangan yang besar. Amin. Mudah-mudahan. Jadi kan tergantung marketing juga ya kan. Iya. Nah, gitu. Pokoknya UMKM terus maju terus. UMKM Pandeglang harus maju. Ya. Gitu. Kalaupun kita gini-gini Iya. Nah, kalau Lumayan. turun bisnis ya udah biasa. Jadi Layak lah ya. berdiri tahun 2000, diproses oleh bapak sendiri gitu sampai alhamdulillah sampai saat ini. Oh, awalnya. Gitu. Dan kalau saya sih terjun di dunia sepatu itu tahun 2011. Pada saat itu saya 11 tahun setelah dari Bapak ya, Bang. gitu. Pada Berarti saat 2011 tuh ya? 2011 ya. 2011. Pada saat itu saya keluar dari sekolah Pondok Pesantren Turus langsung ke kampus sambil Ya. marketing sepatu gitu. Belajar gitu kan sambil jualan ya namanya mahasiswa kan pada saat itu Iya. kita apa-apa kurang Iya. sambil bisnis aja gitu kecil-kecilan gitu kan. Dari situ kita tahu caranya marketing produksi atau apa-apa disitulah bergelut dengan ilmunya gitu. Ya alhamdulillah sampai saat ini juga gitu kan. Nih, jadi kita sebelumnya juga udah ngobrol-ngobrol ya. Cuman kita kita dari awal lagi aja ya. Kenapa Salando itu kenapa namanya Enggak, Salando? iya, Salando itu mungkin punya arti tersendiri atau ya silakan coba. Kalau Salando itu dengan nama kampung, Kampung. didirikan dengan nama kampung, dikasih namanya. Dan ciri khasnya adalah Salinggara Indonesia. Jadi Jadi Salando. Salando gitu. Keren. Karena memang kita pada saat itu sih generasi pertama itu yaitu bokap ya kan. Pada saat itu kita mendirikan brand itu susah. Kan mengarang-arang itu susah. Iya, bikin brand itu Tapi ya. ntar, bikin nama itu untuk brand Salando ya. Ini udah dipatenkan? Udah apa? Udah, berarti enak ya. Ya, udah Jadi enak. udah milik sendiri, Sendiri. orang lain nggak bisa Bisa pakai, bayar. gitu kan. Oke, jadi secara hukum juga secara legal sudah terdaftar. Daftar alhamdulillah gitu kan. Nah pada saat itu 2011 kita kan masih zaman marketing door to door, Iya. kayak offline store ya kan, nawarin ke dinas-dinas ini itu sampai alhamdulillah diperjuangkan selama beberapa tahun kita diakui oleh dinas perindustrian dan perdagangan provinsi Banten. Didaftarkan Itu didaftarkan. dan saat itu Itu udah hak paten gitu, belum? paten. Udah hak paten. Alhamdulillahnya kita ada undangan pelatihan dari mana-mana pun seminar gitu kan, alhamdulillah lah gitu kan, sampai pusat juga mengundang gitu, berdasarkan ke Balai Pengembangan Industri Persepatu Indonesia yang ada tempatnya di Sidoarjo, Jawa Timur. Gitu. Kemarin juga saya kebetulan habis pelatihan. Oh, 10 itu hari. pelatihan. 10 hari alhamdulillah. Itu di hotel LLN Serang gitu. Jadi ngomong-ngomong untuk bahan bakunya didapat dari mana nih? Kalau untuk masalah bahan baku material sepatu itu saya itu ambil dari Jakarta, Tangerang, Bandung. Ada 3 kota. 3 kota. Kalau di arah Banten di sini nggak bakal ada. Ini kulit asli nih ya? Kalau ini kulit asli. Ini namanya kulit sapi jenis napa. Caranya buat saya lah pribadi, ini gimana sih cara ngebedain kulit asli dan Bahannya ya kan. Udah gitu kita bakar, nggak bakal. Oh, jadi kalau misalnya dibakar itu dia Dia nggak bakal nggak meleleh ya? nggak bakal meleleh. Coba mungkin kayak begini ya? Iya gitu. Itu kalau kulit asli itu warnanya hitam atau emang coklat atau gimana sih? Kalau Awalnya ada warnanya nggak? Kalau memang awalnya ada Warna asli warnanya. kulit itu kayak gimana? Kayak berbulunya itu. Kita harus ambil contohnya sih. Oh, itu warna asli itu? Ini warna asli. Sebelum diwarnain? Sebetulnya kalau kulit asli itu memang ada coklat ya kan. Iya. Sebetulnya dari itu pengolahan dari pabriknya langsung. Nah, kalau Udah begini warnanya ya? jadi kulit itu ada 7 lapisan. Nah, Jadi ini yang bagian dalam ya? ini bagian dalam.
Nanti kan di pabrik diolah, dicat lagi, jadi catnya tuh kuat. Catnya itu kuat sampai ke remuk-remuk juga dia nggak bakalan Nggak bakal pecah, nggak bakal pecah. nggak bakal belah, nggak bakal pecah. Kalau bahan kan di remuk-remuk pecah. Oh, ini contoh bahannya nih. Ya, ini bahan bukan kulit nih. Ini bahan ini. Ini sama ya kayak yang buat Ini namanya kulit apa? sama ya. Sama, Ini namanya apa? bahan sintetis. Bahan sintetis. Jadi Oh. guys, Sintetis. perbedaan antara kulit dengan apa tadi? Sintetis. Sintetis. Itu kan kulit sapi asli, ini ini sintetis. sintetis. Jadi bedanya kalau tadi itu ada pori berpori gitu kan. Pori, banyak sih sebetulnya perbedaannya banyak. Salah satu yang mencolok kayak itulah. Jadi kalau misalkan kita mau beli sepatu asli, ya kulit asli, yang paling gampang seperti apa? Untuk misalkan kita datang ke Oh, ini toko kulit nih, ini sepatu, bukan nih, ini gitu. Ini kulit, ini bukan Ini nih. dari bau-baunya juga kelihatan kalau kulit asli. Oh gitu. Bau apa? Bau binatang sapinya. Bau, Ah, Mas. Iya aslinya, sok. bau Coba. ini bukan? Di posisi baru ya. Ah. Bau-baunya kelihatan. Bau-baunya. Bau kulit asli itu kayak gimana? Bau binatang sapi gitu. Bau sapi mah tuh beda dia di kulit mah. Coba. Sama bau lo. Bau binatang. Masa sih, Sir? Asli sok ya. Kalau misalkan bahan itu, kalau bahan kan banyak jenisnya. Kalau pada umumnya disebutnya kalap. Ya. Iya, Kalau kalap. di umumnya kan, Iya. kalau disebut sintetis itu bahasa tukang sepatu ataupun bahasa-bahasa Kalap. produksian rumah gitu. Jadi yang disebut sintetis itu bahasa umum. Bahasa umum. Sintetik. Jadi dari aroma bisa ketahuan itu kulit asli atau bukan? Ya, bisa ketahuan juga. Terus dari keras enggaknya gitu. Kalau misalkan dari secara look gitu, secara ini aja gitu kan, secara bentuk gitu. Apa yang ngebedain antara kulit asli sama Kalau kulit asli itu kita apa intinya kalau misalkan umumnya orang benar-benar lebih detail ya, bisa kita bakar. Kita bakar di situ. Kalau misalkan Tapi ada satu cara juga bisa. lain masa kita akan ngetes, cara yang paling simpel loh. Cara yang paling simpel. lain masa kita akan ngetes nya. Kulit asli lainnya coba belum. Ulah dia. Ya kan itu kan cara yang paling simpel. Hmm. Gitu, paling simpel. Kalau misalkan dibakar gini ini kulit asli. Kita 10 menit aja. Jangan 10 menit kebanyakan. 5 menit. 5 menit. Gini, paling kita yang kebakar. Dari Oh. koreknya kan panas. Iya. Ya kan kalau Iya. makan kita gini. Langsung Oh. gitu. Berarti dia kalau misalnya yang ini dibakar dia kebakar. Bakar. Kalau yang ini enggak. Enggak, 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 enggak. bakal lama Oke. gitu. Kalau sepatu kulit itu kekuatan bisa ngejamin itu 3 sampai 4 tahun. 3 sampai Iya. 4 tahun sepatu kulit itu. 3 Kita puas lah. tahun. Kita Puas. pilih harga 350.000. Oh, iya, iya. Tapi kita pakainya tahunan. Iya. Ya kan buat kerja di lapangan ataupun buat aktivitas lainnya. gitu. Terus untuk strategi marketingnya seperti apa sih? Ini Kalau produk masalah- Zalando ini. Kalau masalah strategi marketing sih ada di dunia online, ada di dunia Oh, jadi online juga bisa. Offline. Dia Oh, dibuka di mana tuh? Zalando juga ada di ini ya. ada di Shopee, Shopee. Tokopedia, website Oke. gitu sama Lazada ada. Lazada sebetulnya saya yang brand 2. Oh, brand dua. Yang X-Walker itu yang kalap itu Yang kan kalap. sintetis. Oh, jadi Saya sebenarnya Kang Asep ini punya 2 merek. dua merek. Satu Zalando, satu X-Walker. X-Walker. Iya. Cuman yang sekarang kita bahas Zalando Zalando. yang udah berdiri lama gitu. 2000 ya. Sebetulnya kalau masalah strategi marketing itu banyak. Banyak ibaratnya banyak jalan. Kayak semacam kita ngobrol sama orang. Iya. Kayak si Akang ini kita nggak kenal. Usaha apa ah? Gitu kan. Sepatu. Boleh nih apa tuh? Ya nyambung Oh. ujung-ujungnya nyambung kan. Iya. Kalau misalkan orang yang Person to nggak- person berarti ya? Nah, gitu. Mood to mood. Mood to Enak mood. ya? Gak enak kedengarannya, gak enak, gak enak kedengarannya. Gitu. Oh, gitu. Kalau misalkan strategi online, ada Facebook. Itu kalau misalkan kita gratisan kita masuk komunitas. Oke, boleh dong di Di-share. untuk best alamat coachnya di Nama mana, IG Facebooknya atau apalah coba IG, di Instagramnya apa? Kalau untuk nama Shopee Zalando Footwear, pokoknya nama Tokopedia Zalando Footwear, website Zalando, di Instagram Zalando, Facebook Zalando, klik aja Zalando. Pasti ada. Kalau nemunya sepatu ya pasti langsung munculnya ke sini. Di Google ya? Di Google. Iya, Di Google juga udah ada masuk ini ya. Google searching ya. Udah langsung ketemu kontak respon saya gitu. Kan kalau orang mah taunya perusahaan besar aja disangkanya admin aja kan, padahal Ya. ownernya sendiri. Oh, langsung ownernya luar biasa langsung. Oh iya, untuk Zalando sendiri dia menerima order ini nggak apa perorangan. Misalkan ya saya Kang Asep, saya mau dong bikin sepatu gitu kan, yang model seperti ini atau apalah bisa Itu masuknya salah satunya custom. custom. Custom dengan keinginan sendiri.
gitu. Jadi custom size bener diukur gitu ya. ada yang size jumbo, ada yang size kecil, kan gitu kan. Saya biasa di sepatu kadang-kadang si salah satu orang itu nyarinya ke pengrajin, jadi langsung gitu. Oh iya, kadang kan suka kejadian juga ya, misalkan dengan merek A katakanlah, saya biasa pakai nomor 40, ternyata ketika pakai nomor merek B, bisa jadi mungkin pas 1 atau 39, bisa seperti itu kan? Bisa seperti itu, jadi harus detailnya mah kadang-kadang langsung ke pengrajin si customer itu, detail kan ya. Jadi jalur alternatifnya belinya ke pengrajin. Nah, dengan toko kan dia kadang-kadang nggak cocok. Iya. Dengan custom tadi, itu pola dari si kita nih, yang desain ya kan, desain dari kita atau misalkan Kang Asep yang bikinkan terus di share lagi kita biar kita yang milih apa gimana? Kalau itu strategi marketing sih sebetulnya. Enggak, maksudnya bisa. Kalau misalkan saya nih kan, ini saya pengen sepatu seperti ini loh, gitu kan saya pernah lihat di sini, gitu kan itu nggak enak gitu. Saya bisa seperti itu. Bisa. Gitu kadang-kadang customer katanya share dong katalognya, di share, dia nggak ada yang suka, boleh custom nggak? Dia searching di Google lain, orang lain ketemu, yang dia suka, share ke saya, paling disitulah negosiasi harga. Kalau untuk custom di luar harga katalog. Tapi masih tetap terjangkau. Tapi tetap terjangkau dan pasarnya sama. Dan kualitas juga terjamin. Kualitas tetap terjangkau ya. Kualitas terjamin. Paling perbedaan itu di outsole. Outsole itu seperti apa? Ini coba ini. Luar. Outsole itu alas bawah. Alas bawah. Jadi outsole ini nih, outsole. Oh gitu. Ini kadang-kadang ini melalui PDH itu ya? Ini PDH ini, kayak buat satpam, seperti. Tapi ininya bukan buat najong ini. Iya. Oh, ini nggak ada mesinnya kayak tadi. Bukan safety ya, bukan safety. Jadi kalau misalnya ngeles ban motor pasti kerasa ya. Paling nggak buat nyongkel doang. Iya, nyongkel gigi, cekrek-cekrek. Ada lagi itu yang lancip-lancip kayak biasanya orang dulu kan saya buat kayunya itu cetakannya yang lancip banget kan kayak Aladin. Oh iya, model tuh waktu itu kan. Itu banyak pasarnya ke orang Sumatera. Biasanya waktu pada saat itu saya punya toko ya kan masih ada toko di sebelah yang belinya rata-rata orang Sumatera, orang seberang yang semacam ini model-model multi terus betul ya. Kayak koboi. Koboi kan gitu lah. Gitu ya. Lancip. Masih ada yang pakai orang? Masih ada yang pakai biasanya itu orang lapangan bang keliling gitu rapi jadi orang lapangan. Iya gitu buat keliling katanya orang lapangan. Oke. Ya biasanya memang selera sih sebetulnya. Selera itu nggak harus pada suatu komunitas sebenarnya, itu kan hanya selera masing-masing. Kebetulan mungkin yang di luar orang lapangan lah sebutlah, mungkin tadi yang model-model tadi seperti itu ya. Orang kantor. Tapi ada juga sih yang nih modelnya. Casual. Casualnya mana kayak gimana? Kalau casual itu nih, ini casual. Ada model boot nggak? Boot itu yang tinggi ya? Apa ini boot? Ini model ini kan untuk perempuan. Ya, ini sebetulnya gini dia. Itu yang itu. Oh iya, ini casual nih. Ini casual. Lapangan. Ini keren. Bagus tuh. Masuk dia kemana-mana. Kulitnya kulit jenis pull up itu. Dia warnanya apa ini? Coklat Marun. apa? Marun ya. Soalnya beda. Ini coklat kayaknya kan? Kalau ini sebetulnya mah ini ada salah satu customer dia custom. Ngirim gambar sendiri, bikin model gini. Cuma untuk masalah waktu saya kadang-kadang sama customer itu kan katanya bikin Kan saya coba nih kan? Iya sok. Boleh nggak? Boleh. Nah, custom berapa hari? Saya nge-estimation 2 minggu. Paling cepat itu 1 minggu, paling lama 2 minggu. Karena kan kita menyesuaikan material, bahan bakunya. Si gambar kan kadang-kadang dari customer coklatnya coklat lain, gitu kan. Kadang-kadang seperti itu, takutnya ada terjadi komplain. Keren. Gitu. Nah itu salah satu bestseller dari produk Salando. Kayak pengacara loh. Ini bestseller kan? Oh bestseller ya? Saya 40 nih. Saya 40. Dia sebenarnya dia kan ada lubang buat tali nih. Jadi sebenarnya pakai tali emang nggak? Pakai tali itu, cuma talinya belum dipasangin. Belum dipasang. Jangan pakai tali plastik aja. Raffi ya. Itu kalau pakai resleting itu zipper ya. Enak zipper. Jadi dia buat membantu doang. Iya, supaya lebih cepat lah supaya ini. Emang sekarang emang orang lebih senang yang simpel gitu kan. Kadang-kadang orang yang nggak mau pakai resleting itu ribet pakai resleting. Sekarang ada yang modelnya. Iya emang kan cepat rusak juga kan bener kan? Padahal mah enggak. Enggak juga. Ada yang modelnya ini kan klip itu kan yang diputar. Ya, putar, ada buat prepet kalau bahasa sepatu prepet, iya apa bahasa lokal material prepet. Kalau velcro kan. Ada velcro. Jadi bukan prepet. Bukan prepet itu. Yang buat sepatu sekolah itu yang prep. Itu. Sebetulnya namanya velcro. Velcro. Tapi nih dia bisa disesuaikan. Berarti bisa ya buat sepatu-sepatu kayak custom. Bukan kayak sepatu sneaker Converse gitu ya? Bisa. Sneaker gitu bisa ya? Misalkan itu mah masuknya custom. Custom masuk. Custom, tapi saya itu nggak di katalog berarti ya? Nggak bisa banyak brand orang. Gitu kali.
bisa saya. Iya, Cuma iya. buatin Ya nggak jasa. boleh. Jasa Nggak boleh. buatin brand nggak bisa. Hanya mungkin hanya apa menyerupai modelnya aja. Menyerupai modelnya aja. Kalau model sebetulnya pada umum. Umum. Gitu. Si Akang punya brand sendiri. Kan saya pengen model-modelnya kayak Zalando aja lah. Jadi masalah yang penting kita ke market. Oh iya. Ada nggak pernah nggak dari salah satu pihak atau pihak lain lah yang pernah mengajak kerjasama dengan produk Zalando ini? Pernah nggak? Banyak. Banyak. Banyak sebetulnya banyak. Terus ada yang pernah berjalan kerjasamanya? Ya alhamdulillah kadang-kadang ada yang berjalan, kadang-kadang enggak. Jadi tergantung saya mah kan orangnya welcome. Jadi masing-masing. Welcome itu selamat datang ya? Iya. Keset. Bukan keset bukan ya? Gimana? Gitu. Oh. Jadi maksudnya kalau masih mau sama saya ya alhamdulillah. Kalau ya Hmm. silakan itu mungkin kalau misalkan udah enggak putus kontrak kalau bahasa Iya. ininya mah ya kan bahasa gaulnya mah gitu. Jadi udah gitu mungkin udah bukan rezeki kan. Tapi nggak mungkin kan kita dalam 1 bulan nggak punya order mah. Ini yang bikin pola siapa nih biasanya? Kalau Tadi saya sempat sebelum kita ngobrol saya sempat berbicara dengan ibunya Kang Asep ya. Iya. Ibu siapa namanya? Ibu Yati. Ibu Yati. Tadi juga saya sempat ngobrol sebelum kita duduk sini. Katanya beliau juga ikut bantu bikin pola juga. Iya. Jadi Jadi yang bikin pola siapa? kalau sebetulnya kalau untuk desainer itu bapak sendiri. Oh, bapak langsung Dari sendiri. desain sampai jadi bisa. Oh. Kalau sepatu itu prosesnya gini, dari kita kan dari gambar, desain, racik pola, seri nomor, jadi nomornya, jadi kan kita menciptakan pola itu nomor size 42. Nah kalau misalkan kita nyiptain 39 kita harus nyiptain lagi polanya. Disitulah bahasanya diserikan. Diserikan namanya. Jadi kalau seri itu 39 sampai 43. Untuk pada umumnya, kan umumnya 39 sampai 43 kan? Udah masuknya 44, 45, 45 itu di luar Iya. size umum. Udah custom. Kalau Seneng cowok lagi ya. 38 itu di luar umum. Iya. Gitu sebetulnya mah. Nah setelah itu kita udah beres pola, langsung gambar ke kulit si polanya teh gitu kan. Digambar, udah digambar kita gunting, kita sisit pakai mesin jahit mesin sisitan penipisan kulit. Ya. Nah setelah itu langsung diproses jahit upper, racikan upper kayak semacam sambung-sambung model. Ini kan udah digunting, udah disisit, kita sambungin jahit, kita sambungin jahit gitu kan, diracik. Nah udah jadi upper, udah jadi yang kayak tadi yang bahan itu apa? Iya, yang atas itu tadi ya. Yang kayak gini yang ini udah jadi kayak gini kan ini udah masuk. Ini apa? Ini namanya apa? Upper ya? Upper. Ini udah masuk 50%. 50%. 50% gitu kan. Nah setelah itu kita proses lagi pakai ujung pengeras, udah ujung pengeras langsung masuk ke assembling, lasting. Kalau bahasa sepatu gitu kan. Kalau bahasa umum tukang-tukang tarik, ditarik gitu. Di saat orang-orang itu ya banyak kehilangan pekerjaan sekarang itu kan ya kemarin dari pas covid segala macam, tapi mungkin Kang Asim ini coba bisa bertahan ya kan. Nah mungkin ada nggak kiat-kiat ya untuk kita lah maksudnya ya kiat-kiat usaha biar bisa bertahan ya, kalau bisa ya bisa lebih baik lagi. Sebetulnya ada. Jadi kalau misalkan untuk perkembangan masalah usaha itu ya tergantung di marketing. Ya. Karena kita kan sehari juga kan kita nggak sampai mengabaikan untuk marketing dunia online. Apalagi sekarang zaman tadi kan iklan tuh harus ad. Jadi ada proteksi, promosi lah. Nah itulah salah satu Instagram ya kan kita harus posting setiap hari. Walaupun saya sendiri belum ada yang mengelola sosial media. Jadi dari hulu ke hilir itu masih usaha keluarga katakanlah, seperti Kang Asep, orang tua, gitu, sama saudara lah dibantu ya. Itu paling kalau misalkan dunia marketing mah ya alhamdulillah sih harus terus-terusan. Kadang perusahaan besar juga seperti itu. Cuma karena mereka punya tim, jadi kan ya kebantu berjalan. Yang kecil aja berjalan apalagi yang gede. Gitu aja sih sebetulnya kalau dunia marketing itu. Kadang-kadang kita keluar marketing lagi, ngobrol sama teman marketing lagi, ngobrol sama orang-orang baru marketing lagi, sambil gini, kamu sama apa? Sepatu? Ih dari mana? Pandeglang, apalagi Pandeglang kan masih awal. Masih awal. Kalau kita di Bandung kan, usaha apa sepatu. Udah banyak yang tahu ya. Udah biasa. Kiblatnya sepatu Bandung itu. Kiblatnya sepatu. Baduyut itu kiblatnya sepatu. Baduyut itu ya. Kiblatnya sepatu Indonesia gitu kan. Jadi memang pusatnya pada di situ gitu. Tapi mungkin dalam perjalanan mungkin Kak Asep juga pernah mengalami yang namanya pasang surut. Ya, mungkin kalau masalah itu gimana tuh kiat-kiatnya ini kan harus untuk bertahan ya. Kuat, Iya. Gimana tuh misalkan Kalau mungkin pernah ya? Jadi pernah ya ngerasa ngedrop juga pernah ya? Pernah. Mungkin pernah ya. Kalau Pasang surut tuh biasa ya. Kalau mental mah ya harus nomor satu lah. Kita hidup itu kan mental yang dikuatkan. Kalau nggak mental baja gitu ya. Kalau nggak mental lagi stres. Iya. Ya kan? Kemarin waktu pas
ya COVID ya. Katakan daun COVID itu kan kalau nggak salah setiap 2020, 2021, 2022 ya. Itu kemarin tapi sempat produksi, tetap masih produksi. Alhamdulillah COVID nggak ada kendala. Oh ya? Alhamdulillah. Maksudnya nggak kedampak Tapi gitu ya? mungkin lewat online ya penjualan. Penjualan. Kadang-kadang offline juga ada cuma beberapa persen doang. 90% saya nggak apa namanya. Alhamdulillah. Intinya masih terus berjalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan di situ ada promosi yang namanya belanja di rumah aja. Belanja di rumah aja. Jadi orang-orang kan nggak main mall, nggak main apa. Setiap lihat iklan Shopee, main apa aja. Berarti ini salah satu dampak positif dari Usaha sepatu. bukan dari bisnis online seperti ini kan, Online, membantu ya para penggiat usaha ketika mungkin ya tadi kemarin itu kan ada COVID gitu kan, pembatasan pembatasan inilah pergerakan kemarin itu kan, tapi dengan adanya online itu kan bisa terbantu. Jadi kalau misalkan waktu pada saat COVID mah yang namanya belum nggak ada. Udah saya nggak ngeluh. Disyukuri aja. Syukuri aja. Sementara yang lain Semangat bukan disyukuri, semangat. Oh, malah tambah semangat. Tambah semangat, tambah bersyukur. Jadi sementara yang lain apa namanya kena dampaknya gitu ya. permintaan malah tambah banyak. Malah tambah banyak di dunia online. Kalau waktu pada saat COVID mah. Nah kemarin aja inget nggak ketika tahun 2020 katakanlah, inget nggak berapa jumlah penjualan dalam 1 tahun? Kalau dalam penjualan 1 tahun ya Perkiraan ya ribuan ya. ribuan ya, 1.000 ada. Ya kurang lebih lah, kalau saya dibilang gede ya nggak tahu juga kan, karena memang Ya, data kan? di bawah 1.000 2020 bayangin aja, ini kan kalau COVID itu waktu pertama datang kan, terus ada pembatasan itu kan apa Ya namanya? PPKM itu kan. PPKM gitu kan. PSBB. Ya, PSBB. Ya pokoknya berganti-ganti lah singkatannya, pokoknya itulah tapi dia bisa pembatasan menjual berskala. 1.000 pasang ya, dalam setahun ya. Ya kurang lebih lah, Iya, saya iya, nggak iya. bisa pastiin karena memang data itu Iya. dirahasiakan. Nah sebetulnya kalau misalkan di 2021 itu kan masih COVID ya kan. Nah pas mau masuk lebaran kan dilarang mudik lah inilah itu. Itu malah di situ cuan yang banyak. Ya itu kan maksud saya kan Karena ketika omset itu naik. kan orang nggak Iya. bisa keluar ya. Dulu itu apa sih namanya? Ketika kita harus di rumah Belanja di rumah Ini ya. apa namanya? nggak bisa Karantina. keluar dia, bukan Karantina. karantina dulu itu apa sih namanya lupa ya. Tapi Udah syukurlah, lah, syukurlah. Iya. Sekarang kita udah mulai ya pandemi Udah sudah mulai mulai beres, ini, Allah pulih, mudah-mudahan pulih, kita pulih. udah pulih. Ya, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi semua usaha dari Iya. kecil sampai besar gitu kan. Jalan bisa mendapat perhatian juga ya dari ini ya, dari pemerintah ya. Berarti dari keterangan tadi Kang Asep mulai berdiri tahun 2000 ya. 2000 sekarang 2023 sekitar 23 tahun ya. Sekarang Kang Asep sendiri ini generasi kedua. 2011. 2011 mulai gabung sampai sekarang hampir 12 tahun ya. Karena memang saya belum pernah kerja di orang. Ya. Ya nggak apa-apa, emang bagus. Bagus dia. Dia tuh menciptakan lapangan kerja, ya kan? Jual lapangan kerja, menyerap tenaga kerja, jadi membantu orang lain juga untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi kalau misalkan kerja di orang Secara tidak langsung membantu program pemerintah untuk mengurangi pengangguran dan ya sebetulnya kalau di bidang produk sepatu itu nggak kayak semacam fashion lain. Salah satu indikator kekerasan dari seorang laki-laki lah utamanya sepatu. Orang kan kalau ketemu pasti lihat ke bawah dulu. jadi bukan lihat ke atas dulu ya, lihat ke bawah dulu. Sepatunya keren bro, katanya gitu kan. Bre, keren gitu. Ada yang dari bawah ke atas, ada yang dari atas ke bawah. Dan nggak stuck di tengah ya. Enggak. Nih yang paling banyak model apa yang dia bestseller? Kalau besok itu pentopel. Pantopel itu seperti apa? Pantopel formal yang kayak gini. Oh itu pantopel. Pentopel ini kalau di sini. Tapi tergantung juga kalau sepengetahuan saya di data. Pantopel ya. Mungkin dia karena simple ya. Simpel dan juga kan kalau pentopel nggak ada yang namanya model mati. Pentopel itu nggak ada model mati. Orang mau kerja beli pentopel, orang mau sudah beli pentopel. Iya. Buat sehari-hari juga bisa dia. Sehari-hari bisa, makanya di situ menciptakan yang namanya casual formal. Kita menciptakan produk yang benar-benar bisa dipakai pergi, bisa dipakai main, Bisa dipakai santai, bisa dipakai buat Bisa acara dipakai. resepsi Nah, ya. untuk kulit sendiri nih, ini kan kulit asli. Itu sama nggak dengan yang dibikin jaket? Iya tadi juga Ada tanya. beberapa jenis kulit yang beda. Oh beda. Ada Jadi yang nggak beda. sama bro. Tadi tanya kan. Ada Iya. beberapa jenis yang beda. Tanya. Oh gitu. Jadi beda ya kulit Kulit yang buat untuk sepatu bikin sama sepatu kulit buat dengan jaket beda. Iya, maksudnya ada yang sama dan beda. Ada yang sama dan Tergantung beda. pengolahan pengrajinnya. Kalau pengrajin jaket biasanya pakai kulit kelapa atau pull up atau yang lain kan kita nggak tahu. Kalau setahu saya sih pada umumnya sama-sama aja. Tapi Kang Kaspi sendiri pernah nyoba bikin jaket Saya nggak dari kulit belum? pernah. Oh, jadi Kalau emang banyak fokus orang- di sepatu.
banyak temen di dunia pengrajin apa namanya jaket, tapi saya nggak pernah bikin. Sendal bikin nggak, Kang Asep? Ya, sendal sepatu. Sendal sepatu. Sepatu. Ini nggak ada contohnya sendal namanya kan alas kaki ya. alas kaki. Nggak ada contohnya sendal. Kalau sendal sebetulnya mah ya kita tergantung pada pesanan aja. Oh. Gitu. Makanya saya bukannya nggak mau stok, Iya. paling stok bahan baku aja. Iya. Pesanan Jadi begitu ada pesanan langsung dibikin ya. Tapi lah kalau misalkan untuk model-model mah lihat ada di Google, ya apa di internet lah. Kalau buat pembuatan tadi itu yang pernah kita omongin, pembuatan satu sepatu gitu ya, yang benar-benar satu pasang yang benar-benar kualitasnya bagus gitu kan, itu berapa hari? Idealnya Satu hari. Satu hari beres ya. Berarti satu tukang satu mekanik itu idealnya satu pasang sepatu. Idealnya. Dari awal tuh ya. Dari Cepat juga ya. Ya sebetulnya kalau misalkan disebutnya 24 jam lah. 24 jam. Tapi tergantung kita mengelolanya. Kalau misalkan kualitas PNS ya diburu-buru. Ini yang misalnya yang santai gitu kan, penting kualitas terjamin gitu kan. Karena kita kan dari openan sampai apapun kan harus pemberiannya harus benar-benar detail gitu kan, nggak sembarangan. Kalau bikin sepatu kan kayak bikin kaos. Gitu. Nggak kayak bikin kaos, Chat. Nah, jadi untuk penggiat UMKM sendiri, Kalau kerupuk Kang Asep nih, Kang Asep kan sebagai penggiat UMKM, saya juga pengen nanya seperti ini, ada nggak ini peran pemerintah kepada penggiat UMKM seperti Kang Asep? Perhatiannya maksudnya? Perhatian dari Enggak pemerintah. Pernah ada? Ada, kan diajak pameran dari pemerintah. Oh jadi pernah ada undangan untuk isi sering. pameran? Oh sering. Sering. Pernah kemana aja tuh? Sampai ke Jakarta, JCC. Jakarta Center apa? Convention. Ya, JDC. Ada JDC, ada JCC. JCC dulu mah pada Jakarta Convention Convention Center. Kalau Jakarta Fair itu kan? Kalau bukan, kalau JDC Jakarta Design Center kan. ya Design Center ya itu. JCC pada saat JCC. Oh jadi ada ya? Banyak. Banyak ya. Jadi sangat pameran itu kan nggak berbayar, kita yang diajak sama pemerintah. Jadi ada undangan, Kang Asep isi pameran sana, stand udah disiapkan. Pokoknya yang penting Kang Asep bawa produk aja ke sana. Produk aja bawa produk Iya. jualan. Untuk masalah uang saku ada, masalah untuk penginapan ada di. Nah kalau nggak salah kan dari pemerintah juga banyak ya, pemerintah itu mengeluarkan program UMKM seperti Kang Asep. Entah berupa modal uang atau mungkin berapa mesin, pernah juga ya dapat ya? Ada. Sudah lama-lama banget sekarang lah, karena memang banyak sih yang dapat juga kan, karena kita sering ya kan, bantuan itu mah pasti ada setiap. Jadi ada perhatian pemerintah. Nah dari kebijakan pemerintah sendiri, saya sih pengen tanya juga, dari kebijakan pemerintah ada nggak menurut Kang Asep yang mendukung untuk UMKM ini? Maksudnya untuk melindungi, kan ada banyak juga nih produk-produk yang dari luar negeri masuk ke Indonesia gitu kan? Iya. Gimana lebih tuh? ini ke produk kita dengan gitu produk internasional ya, luar negeri lah masuk ke kita. Menurut Kang Asep gimana tuh? Apakah misalkan dari persaingan terlalu berat? Apa ternyata sama saja gitu? Yang penting kita, ayolah kita fight gitu. Sebetulnya kalau masalah untuk persaingan, ya kan kita bisa gimana caranya untuk IKM Banten lokal, terutamanya Indonesia lah, ibaratnya IKM Indonesia itu gimana caranya memperkembangkan produknya dia, hasil-hasil kerajinannya dia, supaya membantu perekonomian Indonesia. Gitu, jangan sampai kita dibajak sama orang-orang luar. Jangan sampai banyak barang luar yang masuk ke kita. Kan barang-barang impor itu. Iya. Itu barang bekas ya kalau nggak salah. Iya, barang-barang bekas itu kalau nggak salah ya kan. Itu kan kasus kan kemarin dibakar sama pemerintah bagian ya itu mungkin bagian apa upaya pemerintah untuk menjaga ya tadi itu produk lokal, biar rusak gitu kan. Nah Kang Asep sendiri ada nggak tujuan untuk ekspor? Apa pernah? Kalau itu mah ya ada sih sebetulnya. Ada keinginan ada ke situ ya. Pernah sih saat itu juga ke ke Malaysia. Oh pernah? Pernah ke Singapura. Cuma ya namanya pada zaman waktu masih ada waktu munculnya Instagram. Saya kan main Instagram 2014, 2015 gitu kan. Coba ya. Justru pada saat itu kan marketing online belum belum aktif, ya kan. Cuma lihat gambar postingan bengkel saya ini ada pertanyaan dari Malaysia, bisa bikin nggak? Katanya custom model gini dari Malaysia, ya disitulah langsung ke WhatsApp, akhirnya kan langsung transaksi. Keren. Gitu. Pada saat itu udah lama itu mah. Gitu. Nggak lanjut sampai sekarang? Nggak lanjut. Kemudian itu buat pakai. Buat pakai bukan buat apa itu kan semacam promosi juga kan? Promosi juga sih sebetulnya. Banyak sebetulnya. Itu udah go internasional juga. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu karena memang ya namanya pengalaman orang kan di bidang usaha pasti banyak lah ya gitu. Jadi ya Kang Asep ini
udah mengalami pasang surut, Ya, udah mengalami kisah sedihnya, Sedih. kisah bahagia juga pasti Iya. ada, angin, ya kan? angin lembut. Iya, Ya nggak apa-apa. pernah di atas, pernah di tengah, pernah di bawah gitu ya. Untuk Kang Asep sendiri, berapa nilai harga biasa yang dibanderol di sini? Kalau untuk sepatu sih sebenarnya harga dari 250.000 sampai dengan 500.000. Oh, 250 ya, murah juga ya. Ya standar lah di lokal Prima. Kalau untuk sendal kulit itu dari 150 sampai 200. Tapi Sendal kulit walaupun murah, katanya harga-harga murah banget nih gila nih. Tapi untuk kualitas dijamin ya. Jangan. Kualitas dijamin, ada garansi 6 bulan. gratis. 6 bulan. Gratis. Oke, jadi misalkan garansinya seperti apa? Apa misalkan kalau ada kerusakan diperbaiki, apa diganti baru? Cek lagi masih gratis. Ya pokoknya masih gratis. Perawatan. Kalau misalkan si customernya jauh di luar Banten, itu salah satu pengiriman kan, ya ditanggung biaya ongkir dari sana dia sendiri. Dan sini kita sendiri. Jadi kalau misalkan hilang sebelah gimana? Gimana tuh kalau hilang sebelah? Apakah akan diganti yang sebelahnya? Itu repot lah. Oh itu, itu risiko sendiri. Tapi banyak gitu yang kehilangan sebelah gitu kan, lupa naro ya kan. Pernah salah satu ada customer saya gigit, nah malam-malam nggak dimasukin, digigit anjing. Iya. Oh di bawah sebelah. Di bawah sebelah hilang kan. Digondol meong. Lagi dia, Oh. karena bau kulit katanya. Oh. Gitu bau kulit. Oke. Jadi yang oke tadi harga murah. Oke. Kualitas berani Ya. diadu, terjamin. Terus di Garansi. garansi 6 bulan. Dari yang pernah order, apakah misalkan dari pernah ada instansi, apa dari kantor swasta, atau Sekolah. dari sekolahan. Tadi ibu cerita tadi, dia ada kerjasama dengan pom-bensin kan, SPBU. Sebetulnya kalau instansi sama sekolahan banyak. Kayak semacam Bank BPR itu udah nggak tahu. Bank BPR Pandeglang yang di Kalayan. Iya, yang di depan kantor Iya, pajak. iya. Nah, itu Kantor pajak ya. tahu itu. Oh itu dia tahu. Ada Dia sepatunya dari untuk sini. karyawan. Untuk karyawan. Jadi biasanya kalau misalkan enggak sama sepatu ya kemungkinan si karyawan itu dikasih Ini aja, uangnya dananya aja. gitu. Kalau misalkan saya menawarkan ke sana ya kemungkinan jadi gitu. Kayak kemarin kan kalau nggak nawarin mah kan nggak ada ikatan jadi. Iya. Saya nawarin ke sana Pak, ada untuk pembuatan sepatu lagi untuk pengadaan karyawan. Akhirnya di lobi ya alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Dengan sepakat. semangat. Gitu. Ya, semangat. oke. Kayak semacam kalau misalkan daerah-daerah luar Pandeglang, Cilegon ya utamanya, damkar itu pengadaan sering. Oh damkar. Jadi sepatu setnya itu. Sepatu set yang sekarang kita lagi mau proses nih. Itu Kemarin damkar. kemarin nggak PDH ini Dipesan sama damkar. pada 2022 bulan September awal. Kemarin ya. 115 pasang. 150 pasang. Lumayan. Kalau misalkan untuk masalah biasanya sih ngejarnya pengadaan Pengadaan. kantor. Jadi satu kantor model Iya. gitu kan. Rata ya. Rata, gitu. Kalau untuk perorangan juga bisa. Jadi untuk instansi, kantor swasta, Gitu. badan-badan apa, pokoknya badan usaha lah gitu kan, ataupun pribadi itu Pribadi bisa. Walaupun misalkan hanya sekedar pesan satu pasang, boleh. Pasang boleh. Terus Sebenarnya bukan kita nerima banyak terus ya, satu pasang juga boleh. Boleh ya. Boleh. Jadi nggak usah malu. Kalau misalkan kita punya keinginan bikin sepatu seperti apa, ya datang aja ke sini. Datang ke sini langsung ketemu dengan Kang Asep, berbicara apa keinginannya maunya seperti seperti apa gitu. Gitu. Terus Paling kemungkinan kalau perlu proses waktu. Ya, itu kan udah ada. kalau soal prestasinya yang pernah ini Kalau Prestasi apa nih yang udah sebenarnya tercapai? banyak dari dinas perindustrian, undangan kan, beragam, kayak semacam penghargaan dari pemerintah juga banyak yang nggak saya sebutkan semuanya lah Oke, gitu kan. siap. Dari dinas pariwisata banyak lah sebetulnya ada. Jadi kita nggak bidang sepatu aja, kemungkinan dari produk. Produk. Oh ini IKM asli gitu. UMKM. UMKM. Kalau kita mendekati orang dinas pasti kita diakui. Kalau kita cuma produksi, jualan, kita cuek sama orang dinas juga malas mengembangkannya juga. Kayak gitu. Karena kitanya juga nggak ada keinginan untuk berkembang. Berkembang. Jadi ketika kita ada keinginan, mungkin bersinergi lah. Ya gitu. Oke. Kita mau pesan atau enggak mau nyari lah. Ini salon itu misalkan di IG atau Facebook seperti apa coba alamatnya? Jadi kalau misalkan salah satu customer kalau misalkan mau bikin Pengen sepatu, ngecek itu dia. lihat katalog, misalkan di Instagram, Facebook yang lain nggak cocok nih. Namanya apa? IG-nya apa? Facebook-nya Nama apa? Instagramnya Salando Footwear, nama Shopee-nya Salando Footwear, nama Tokopedia Salando Footwear, website Salando Footwear. Kalau untuk Facebook Salando, Salando doang gitu, nggak pakai doang Salando. Gitu. Salando. Oke, Salando aja. Salando. Nanti di situ langsung muncul ke customer service saya gitu kan, atau langsung ke
link WhatsApp gitu. Jadi apa yang harus dibutuhkan, apa yang harus dibantu gitu. Kalau misalkan di dunia sepatu ya pasti kita diobrolkan di situ gitu. Kayaknya seperti apa gitu kan. Kang katanya nggak suka model dari Kakang, ya bisa custom tapi harga beda, paling beberapa persen doang. Waktu juga kita harus nunda, dan nggak mungkin di pesanan custom itu nggak sama dengan yang diinginkan. Pasti ada perbedaan sedikit lah. Ada dari outsole, material-material yang lain pasti ada beda gitu. Cuman kalau untuk kualitas ya berani diadu ya, dijamin. Kalau kualitas saya terjamin nomor 1. Mudah-mudahan. Karena di sini pun memakai bahan-bahan yang bagus ya. Material high quality gitu. Misalkan kalau misalkan ada rusak, telepon aja nggak apa-apa. Ada apa-apa, telepon Ada aja. komplain lah. Iya. Komplain. Kita 24 jam melayaninya. Cuman itu tadi kalau hilang satu nggak bisa. Ya. Kalau hilang tali sepatu kan tali sepatu banyak. Tali sepatu banyak. Dia aja di pasar. Iya. Ada boleh tambahin? Untuk customer, untuk pelanggan atau apa? Boleh. Kalau misalkan untuk para customer yang mau membuat sepatu, ya kan, jangan pusing-pusing, jangan jauh-jauh ke Bandung kemana-kemana. Betul. Kalau misalnya masih daerah Pandeglang nih, datang aja langsung Banten lah. ke Banjar ataupun hubungi kontak yang tertera di bawah ini. Iya, yang tadi disebutin. Yang tadi disebutin. Kalau misalkan malas ke Banjarnya, gitu kan, lah. Cari-cari aja model di Instagram Salando Footwear. Kalau mau langsung kontak. Kontak nomor WA ada ya? Ada. Jadi kan enak kalau kontak nomor WA aja. Soalnya nanti kalau misalkan Kang saya nggak bisa ke sana, saya langsung ke sana. Oh, bisa. Mekanik servis dong. Untuk para penggiat UMKM jangan menyerah. Kita di sini sudah ada contoh yang Ya, baik yang di Kang Asep sebagai UMKM, dia bisa bertahan sekitar hampir 23 tahun. Dan itu perjalanan yang cukup panjang gitu kan. Banyak jatuh turunnya. Banyak. Buat para pelaku UMKM yang lain yang pengen kita ini Bimbing. nggak apa-apa. Terus. Langsung aja di kolom komentar ya. Langsung aja kolom komentar. Oke, semuanya. Kalau untuk usaha itu jangan pernah mengeluh. Itu. Jangan mikirnya modalnya gimana. Mentalnya harus kuat ya. Modalnya ngikutin. Eta. Lancarin dulu omongannya untuk berjualan. Eta pisan. Kuatkan dulu keinginan untuk berjualan. Gitu. Mental. Jadi kalau masalah modal mah ngikutin. Iya. Jangan sampai kita nggak bisa apa-apa, kita punya modal untuk usaha, nanti yang ada kita jatuh sorangan, jatuh sendiri gitu. Utang aja isi saya. Ya semua orang juga pengalaman lah. Oke. Mindset. Jangan sampai terjadi lah gitu. Itu mindset. Apalagi dengan meminjam modal sampai ada riba. Jangan lupa untuk tonton terus channel Paduluran. Ya, baik. Kita tadi udah ngobrol banyak ya soal segala macam tentang ini apa namanya, mulai dari asal Salando, arti Salando itu apa gitu kan semuanya. Oke, kita tutup, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.